Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tamahardianti yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tesis saya yang berjudul Kepastian Hukum Investor Terhadap Maraknya Skema Investasi Ilegal Berkedok Saham dan Kripto. Studi perbandingan negara-negara Singapura dan Cina. Di era ketika satu klik bisa mengubah hidup, janji cepat kaya dari investasi saham dan kripto terdengar begitu menggiurkan. Banyak orang yang percaya mereka sedang berinvestasi secara legal, padahal sesungguhnya terjerat skema investasi ilegal yang terbungkus rapi dalam kemasan modern dan digital. Tesis ini berangkat dari satu pertanyaan sederhana namun penting. Mengapa, meskipun aturan sudah ada sejak lama, skema investasi ilegal berkedok saham dan kripto masih marak terjadi di Indonesia? Pertanyaan ini mengarahkan penelitian pada 3 kunci. Sudah lama, sudah ada pengaturan, sudah marak, namun mengapa masih kerap terjadi hingga saat ini? Kejahatan di dunia investasi digital berkembang jauh lebih cepat. Pelaku memanfaatkan celah hukum seperti naratif cepat kaya di tengah kondisi ekonomi yang terbatas, serta rasa takut ketinggalan atau yang biasa disebut dengan FOMO, Fear of Missing Out, untuk mendorong masyarakat masuk lebih jauh kepada skema yang tidak jelas. Ditambah lagi dengan banyak calon investor yang tidak melakukan DYOR atau yang bisa disebut dengan do your own research. Masyarakat juga memiliki kecenderungan mudah terpengaruh akibat dari bias kognitif yang dihasilkan oleh masyarakat pada negara berkembang dan menganggap informasi yang populer atau informasi yang berasal dari influencer terkenal pasti benar. Tesis ini tidak hanya melihat Indonesia, tetapi juga membandingkannya dengan 2 negara, yakni Singapura dan Cina. 2 negara ini dipilih karena pendekatannya yang sangat berbeda dalam mengatur saham dan kripto ilegal. Singapura dikenal sebagai negara yang terbuka namun sangat ketat. Di sektor saham, Singapura mewajibkan kepemilikan Capital Market Services License dan memiliki ketentuan tegas mengenai false and misleading statement untuk melindungi investor dari informasi yang menyesatkan. Di bidang kripto, hanya model bisnis yang telah memenuhi persyaratan ketat, mulai dari kecukupan modal, tata kelola, hingga struktur organisasilah yang bisa memperoleh lisensi sebagai jasa token digital atau digital token service provider yang sangat limited atau terbatas. Cina mengambil posisi yang jauh lebih keras, khususnya untuk kripto. Untuk pasar modal, Cina menerapkan konsep zero tolerance crackdown on securities market crimes and irregularities dengan sanksi pidana, perdata, dan administratif yang menargetkan 3 hal utama, yakni penipuan keuangan dan pengungkapan informasi ilegal, kemudian manipulasi pasar dan insider trading dalam konteks merger and acquisition. Sementara untuk kripto, Cina memberlakukan larangan total terhadap semua aktivitas kripto termasuk mining and trading, bukan untuk entitas asing yang melayani warga negara China. Berbeda dengan Indonesia, di tingkat regulasi Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai aturan. Untuk saham, ada larangan penawaran efek tanpa izin dan kewenangan OJK yang penuh menggantikan Bapepti untuk memberi edukasi, menghentikan tindakan yang merugikan masyarakat, serta melarang penyebaran berita bohong tentang saham.
Sementara untuk kripto, aset kripto diposisikan sebagai komoditi atau instrumen investasi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka karena dianggap memiliki potensi ekonomi yang besar, sehingga pelarangan total justru dikhawatirkan memicu terganggunya capital outflow negara Indonesia. Perbandingan ini menunjukkan spektrum pendekatan dari Singapura yang mengizinkan dengan kontrol ketat, China yang menerapkan nol toleransi, hingga Indonesia yang melihat kripto sebagai peluang ekonomi tetapi masih berproses memperkuat pelindungan investor. Di Indonesia, pengawasan kini berada pada kendali penuh dari OJK dengan aturan turunan yang sebagian masih merujuk pada ketentuan Bapepti sembari menunggu penyempurnaan pasca pengalihan kewenangan. Selain itu, tesis ini juga menyoroti peran pengawasan dan penegakan hukum. OJK melakukan pengawasan perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat deteksi dini yang kemudian bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk di dalamnya adalah Cyberpori sebagai institusi yang dapat melakukan penindakan dan forensik digital terhadap pelaku kejahatan investasi digital berkedok saham dan kripto. Satgas Pasti yang merupakan satuan tugas yang berisi berbagai institusi secara berkala meliris daftar entitas investasi ilegal mulai dari saham, robot trading, hingga aplikasi yang mengaku-ngaku sebagai aplikasi investasi namun tanpa izin, serta melakukan kerjasama lintas lembaga untuk pemblokiran status dan penegakan regulasi seperti Komdigi. Namun, berbagai tantangan besar masih menghambat tercapainya kepastian hukum yang ideal bagi investor. Pengembangan aset digital dan teknologi blockchain bergerak lebih cepat daripada kemampuan pembentuk kebijakan merumuskan aturan baru. Kejahatan investasi dan kripto ilegal bersifat multidimensional dan lintas batas negara, sehingga penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan satu lembaga atau satu yurisdiksi saja. Di lapangan, aparat penegak hukum juga mengalami keterbatasan kapasitas teknis dan kebutuhan investasi besar untuk pelatihan dan teknologi baru. Hukuman yang dijatuhkan kerap kali belum sebanding dengan kerugian korban. Sementara mekanisme pengembalian dana korban dan penyelesaian sengketa, terutama jika melibatkan entitas luar negeri atau warga negara asing, masih terbatas dan sering berhenti pada tahap red notice saja. Pada akhirnya, inti dari tesis ini adalah bahwa kepastian hukum bagi investor tidak hanya bergantung pada seberapa banyak undang-undang yang dimiliki, tetapi pada seberapa responsif, tegas, dan adaptif sistem hukum dalam menghadapi inovasi dan modus kejahatan baru. Indonesia dapat belajar dari ketegasan Cina dan ketelitian Singapura sambil tetap menjaga ruang inovasi dan memaksimalkan potensi ekonomi saham dan kripto. Pesan penting bagi masyarakat adalah jangan hanya tergiur pada iming-iming keuntungan tinggi, tetapi pahami pula regulasi, izin, dan risiko di balik setiap tawaran investasi. Dengan literasi keuangan digital yang lebih baik, regulasi yang lebih kuat, serta pengawasan yang lebih canggih dan terkoordinasi dengan sangat baik, kepastian hukum investor atas maraknya skema investasi ilegal berkedok saham dan kripto bukan lagi hanya sekedar harapan, tetapi tujuan yang dapat diwujudkan bersama. Sekian paparan mengenai tesis yang telah saya buat. Semoga tesis ini dapat memberikan insight dan reminder baru bagi seluruh pembaca dan pendengar video ini, khususnya bagi
investor yang bermain pada saham dan kripto. Segala kurang dan salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.